Awalnya majalahnya namanya Asri dan dia lahir di tahun 83. Tapi saya mulai mencoba menulis tentang pentingnya negeri ini punya sebuah majalah itu sekitar tahun 80-an, di saat ayahnya anak-anak waktu itu mengambil sekolah di Universitas Brawijaya di Malang. Dan saya tinggal di sana bersama anak pertama saya umur 2 tahun. Saya harus bisa mengisi waktu yang biasanya di Jakarta dengan aneka ragam itu di sebuah desa bernama Dinoyo, ya, di dekat kota Malang. Dan dalam masa itu saya berpikir bahwa di negeri ini yang begitu beragam kearifan lokalnya, sangat sayang sekali kalau kita tidak menjaganya dan memeliharanya dengan baik. Oleh karena itu saya teringat dengan sahabat saya, orang tuanya itu Bung Tomo di Surabaya, dan ibu yang mempunyai banyak buku-buku mengenai masalah arsitektur, interior, taman, seni, lingkungan, dan macam-macam. Dan pada waktu itu beliau punya bukunya yang berbahasa aneka ragam. Ada yang bahasa Inggris, bahasa Itali, bahasa aneka ragam bahasa asing terutama, ya. Dan memang Indonesia belum punya majalah semacam itu. Dan saya tahu beliau menyimpannya di gudang waktu saya masih SMA. Di saat itu saya sudah selesai sekolah. Saya kuliah di arsitektur lanskap, sehingga saya sekelas juga dengan anak Bung Tomo yang pertama. Kalau SMA saya sekelas dengan yang nomor 3, waktu di kuliah saya sekelas dengan yang pertama di Trisakti. Waktu saya menikah dan punya anak, itulah kesempatan saya pertama kali terfikir bahwa Indonesia itu harus punya bacaan untuk memberikan pelajaran kepada masyarakatnya. Tentunya bukan buku, dia harus berbentuk majalah yang sifatnya kontinu. Nah, saya pikir saya bisa melihat dari buku-bukunya Bung Tomo, dan saya terharu oleh beliau. Buku itu dihadiahkan. Tadinya saya niatnya pinjam aja, kan itu buku bagus-bagus, berwarna, bagus di zaman itu ya, tahun 80. Pokoknya kita belum punya, mereka sudah punya. Nah, saya berpikir majalah itu harus diperlihatkan, disajikan. Bentuknya kayak apa? Itu namanya, kalau sekarang namanya dummy. Dulu saya tuh belum tahu loh kalau itu namanya dummy. Dan saya, karena saya mendengar bahwa saya akan diberi majalah itu buat saya, jadi itu kan punya saya majalahnya, boleh dong saya gunting-gunting. Itu saya gunting-gunting, tempel-tempel. Dan pada saat Bu Tomo datang nengokin saya, dia kaget, loh kok majalahnya digunting-gunting. Saya juga jadi kaget. Terus saya cerita, ini kalau saya nggak pakai ini nggak kelihatan bagusnya gitu loh. Terus saya cerita pada beliau kenapa saya kepengen Indonesia punya majalah semacam ini. Karena Indonesia budayanya bermacam-macam, dan itu harus saling dikenalkan, dan itu hanya bisa diberitahukan melalui majalah. Kapan mau dibikin bukunya nggak tahu, orang masih sekolahnya 2 tahun kan. Pokoknya penting ngisi waktu. Jadilah dummy dari majalah tersebut. Belum ada namanya. Waktu itu saya berpikir namanya Eksotika. Kenapa Eksotika? Karena saya punya buku tebel segini namanya Eksotika, isinya tentang bunga-bunga, dan beratnya tuh tahu nggak, 5 kilo. Bukunya tuh berat, tebel, namanya Eksotika. Jadi saya pikir majalahnya namanya Eksotika aja kan gitu ya. Nah, dalam perjalanan waktu saya selesai sekolah, saya pulang ke Jakarta. Kebetulan majalah Kartini sedang bermasalah. Nah, majalah Kartini inilah yang tiba-tiba menyapa saya.
di suatu tempat, katanya dulu mau bikin majalah ya gitu. Waktu saya lagi di iya, kenapa? Terus saya diajak bertemu dengan yang punya, namanya Bapak Lukman Umar. Bertemunya di mana? Di Hotel Indonesia. Dengan kondisi saya sedang hamil anak kedua, dan beliau mengatakan, kamu bisa nggak bikin ini, gitu. Bikin jadi buku beneran, jadi majalah beneran. Kamu nggak usah mikir uangnya, saya yang menerbitkan. Itulah yang terjadi. Dan rasanya aneh ya kalau dipikir-pikir, kok bisa ya gitu. Nah terus saya kerjain aja bersama teman-teman saya. Teman-teman saya itulah yang kemudian teman-teman saya ini juga bersama-sama membuat majalah Asri, dan juga saya diajak Ibu Tomo mengerjakan yang disebut tadi Taman Perdamaian Dunia Suryo Mojopahit. Itu berhubung-hubungan karena rasa hutang budi. Nah, proses selanjutnya si majalah ini waktu mau diberi nama, waktu saya bilang kasih Exotica, itu mah nama kosmetik, jangan Exotica dong. Terus apa dong ya? Kan saya nggak habis pikir ya. Tapi memang mungkin karena saya baru pulang dari Jawa ya, jadi sering menyebutkan kata-kata asri. Kalau asri gimana? Saya setuju itu. Jadi yang setuju nama asri itu adalah Bapak Lukman itu. Daripada Exotica, itu nama ininya aja, penerbitnya. Jadi penerbitnya Exotica Enterprise. Nah terus jadilah saya mengumpulkan teman-teman di rumah. Saya nggak punya kantor, jadi mereka kerjaannya di rumah. Kita harus bikin langsung 3. Kalau 3 udah jadi, baru nomor 1 diterbitkan. Nanti bikin nomor 4, nomor ini diterbitkan. Jadi kita tidak pernah terlambat. Ya, memang itu ilmunya orang bikin majalah ya. Jadi saya bikin bersama teman-teman di rumah saja, dan akhirnya nomor pertama terbit Asri. Waktu nomor pertama terbit mungkin mengagetkan orang karena dia baru pertama kali. Makanya saya selalu di waktu itu dikatakan Asri yang pertama dan terdepan. Pertama memang sudah, tapi buat terdepan itu harus diperjuangkan ya. Nah, kalau misalnya hari ini saya diundang untuk bercerita tentang lahirnya majalah Asri, tanpa terasa si Asrinya ini sendiri sudah memasuki tahun ke-40. Dan 40 tahun itu bukan sebentar ya. Sekarang saya udah kepala 7, bayangkan dulu itu umur saya berapa. Nah, proses ini memang menjadikan saya terbiasa mengajak organisasi-organisasi profesi di bidangnya masing-masing. Misalnya arsitek, itu organisasi namanya Ikatan Arsitek Indonesia, Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia, IALI, terus Himpunan Desainer Interior Indonesia, Ikatan Para Perangkai Bunga, pematung, pokoknya seniman dan segala macam organisasi, itu perkumpulan bonsai, perkumpulan penggemar bambu dan macam-macam. Dan mereka itu seperti saya ajak bersama-sama di Asri, yang kita suka menyebutnya sebagai bahtera. Bahtera, tahu kan, kapal yang berlayar dengan harapan untuk memperindah negeri ini. Nama Asri itu pada saat majalahnya diterbitkan oleh yayasan. Di dalam perjalanan waktu, majalah-majalah atau penerbitan itu harus diawasi oleh pemerintah, sehingga mereka memberikan pilihan untuk mengganti nama dari si majalah supaya dengan izinnya adalah surat izin usaha penerbitan pers. Kalau dulu kan namanya surat izin terbit aja, sekarang udah jadi itu. Nah, dan di saat itulah tahun sekian itu saya menerbitkan menjadi Gria Asri.
ya, terbit sebagai Gria Asri, dan di dalam perjalanan waktunya sampai zaman kemarin, di mana semua majalah nyaris karena adanya pokoknya paperless, semua pokoknya nggak ada kayak gitu-gitu kan, semua hampir koran-koran juga semua berhenti. Nah, saya juga dibilangin ini mumpung masih terjual baik dan segala macam, gimana gitu. Terus diputuskan setelah majalah Gria Asrinya kita tutup, dalam arti kita tidak menerbitkan lagi sama sekali ya. Kita waktu itu masih kira-kira hampir 1 tahunan tuh online gitu ya. Tapi semua bertanya, kok kayaknya kalau majalah itu nggak terbit dalam bentuk yang bisa dipegang, cetak, nggak enak. Makanya terbitlah majalah dengan nama baru lagi, yaitu Asrinesia. Asrinesia itu bagaikan mengasrikan Indonesia. Jadi dalam prosesnya sampai dengan hari ini kita memang memutuskan terbitnya bukan sebulan sekali seperti halnya majalah Asri maupun Gria Asri, tapi ini 2 bulan sekali. Yang berkesan banyak banget, tapi mungkin yang paling berkesan adalah yang pertama ya, tentunya pada saat majalah Asri pada waktu itu menjelang mau ulang tahunnya yang pertama. Waktu dia mau ulang tahun pertama, saya dipanggil Pak Yop Ave. Waktu itu beliau jadi Dirjen Pariwisata. Dia merasa bahagia sekali adanya majalah ini membuat dunia wisata hidup rasanya. Dan beliau merancang tentang kamar hotel, rumah makan, rumah-rumah di Indonesia itu mempunyai ciri khas kearifan lokal dari yang ada di Indonesia. Misalnya hotel bergaya Bali, ada bergaya Kudus, bergaya Padang, bergaya Sulawesi, dan macam-macam gitu ya. Dan itu saya harus menginikannya di majalah Asri di awal-awal dulu dengan mengikuti apa yang diminta oleh Pak Yop Ave tersebut. Terus beliau mengatakan, nanti kita ulang tahunin ya. Majalah Asri ulang tahun yang pertama tahun 84 itu dilaksanakannya di Balai Sidang dulu namanya. Sekarang jadi apa itu? Convention Hall ya. Nah, itu pertama kali adanya pameran mengenai rumah, interior dan segala macam itu adalah majalah Asri. Dan bukan saya masih anak bawang sekali. Jadi yang prepare itu adalah Direktorat Jenderal Pariwisata pada waktu itu di bawah pimpinan Bapak Yop Ave, yang memang dia pecinta seni luar biasa ya. Nah, akhirnya begitu kita sudah memilih tempat itu untuk ulang tahun, Pak Yop Ave mengajak saya pergi ke Cendana. Cendana itu tempatnya Ibu Tin Soeharto, Ibu Negara. Kamu cerita deh sama beliau dan bilang mau nggak beliau jadi hadir di acara ini. Majalah Asri mau bikin acara pameran yang begini-begini. Saya diajarin berbicara tentang itu kearifan lokal dari luar biasanya Indonesia, kebinekaannya Indonesia. Dari zaman itu pun kita selalu disampaikan hal tersebut. Dan sampai ujungnya, berkenankah Ibu datang untuk membukanya? Ya, saya akan datang. Itu sangat berkesan sekali buat saya. Dan tambahannya adalah untuk tamunya. Kan kita mengundang Ibu Negara buka sebuah pameran gede, tamunya siapa tamunya? Oh, tamu yang utama adalah saya diajak rapat di Departemen Luar Negeri, di mana di situ para dubes diundang. Dubes dari negara yang ada di Indonesia, dan yang berbicara dengan kami adalah pendampingnya, chaperon dari si dubes-dubes itu. Jadi untuk diundang di acara tanggal 9 Februari tahun 84 yang
lalu tersebut. Jadi itu memang kenangan yang indah buat saya dan agak nggak pernah kepikir gitu ada ibu negara membuka majalah Asri yang pertama. Mau diulang tahunin 40 tahun aja kan saya nggak nyangka. Orang mah ulang tahun nanti ke 25, apa ke 50, apa gitu ya. Ini ke 40. Dan majalah itu terbit sudah menjadi Asri Nesia. Dan orang yang mengajak saya memang awalnya adalah Ibu Halistia Pramana yang punya Vinoti Living, gedung yang tempat saya berkantor ini. Dia bilang, "Mbak, kita rayain ya. Ini tapi bukan Asri Nesia aja loh. Jadi semuanya dianggap ya. Tapi kita pakai Asri yang lahir dari tahun 83. Jadi 40 tahun Asri." Nah, pada proses itu saya mulai menyampaikan kan, dan gayung bersambut kebetulan saja Evomart menawarkan kunci dengan nama Asri Nesia. Tadinya kan saya juga nggak kepikir kan kalau mau mengajak yang 40 tahun, tapi begitu yang di sini serius dan saya menyampaikan alangkah bagus ya kalau itu bisa dijadikan launchingnya, memperkenalkan produk itu ya yang mau dikasih nama kerjasama kita di ulang tahun ke-40 gitu. Mudah-mudahan pasti manfaatnya banyak buat orang banyak. Evomart tambah dikenal banyak orang, dan Asri pun karena namanya juga ada di kunci itu adalah ininya dari bangunan kan, membuka dengan kunci pokoknya saya menganggap bahwa kehadiran Evomart untuk membangun untuk mengadakan kerjasama ini buat saya sangat luar biasa, dan saya jujur saya surprise, sehingga bahkan sampai packagingnya semua dipersiapkan sedemikian rupa. Saya sangat bersyukur sekali, dan harapannya itu kita semua menjadi maju. Makanya saya tidak pernah mengatakan ini majalah Asri punya saya, atau zaman dulu ya, dari awal-awalnya, walaupun orang melihatnya mungkin sementara saya itu mengawali betul-betul kan, Pak Lukman mengajak, tapi saya menganggap majalah ini adalah milik kita semua, miliknya negeri ini, dan negeri ini tuh perlu diberikan pengetahuan pendidikan melalui bidang arsitektur, interior, taman, seni, budaya, lingkungan, dan tentunya mendukung pariwisata Indonesia. Dan harapan saya Asri untuk hal tersebut harusnya paling terdepan, harusnya. Seperti kita ketahui bahwa majalah itu kan sekarang cetak udah nggak banyak ya, semua bisa mengikuti ini, bisa melalui online, melalui HP, menjadi lebih mudah lah ya. Tapi komunikasi antar kita ini itu penting. Zaman sekarang tuh nggak ada cerita kerja sendiri, yang ada adalah berkolaborasi dengan baik untuk membangun berbagai hal. Jadi harapan saya kita semua harusnya bersama-sama membangun Indonesia sesuai dengan keinginan masing-masing, kemampuan dari setiap perusahaan apa saja, maupun kemampuan dari ilmunya. Entah dia seorang interior designer, entah dia seorang arsitek atau arsitek lanskap, dan semua mereka harus makin meningkatkan kemampuannya menjadikan negeri ini benar-benar negeri kepulauan yang indah. Kalau saya sih nggak pernah berharap yang terlalu jauh-jauh ya. Majalah ini terbit dibaca orang, terus orangnya itu ketemu saya bilang, aduh
senang deh lihat majalah Asri ini, itu aja saya udah bahagia kok. Saya nggak kebayang yang apa lagi ya, yang seperti apa lagi ya. Enggak. Tapi memang betul loh, teman-teman saya kebanyakan yang sekarang ini itu dulunya mahasiswa. Mereka mahasiswa dan saya itu kan dulu baca majalah Asri itu waktu masih mahasiswa, gini-gini kita bikin acara di sini. Saya terharu, saya tetap aja segini-gini aja rasanya ya, nggak tua-tua kayaknya. Rasanya itu bersyukur dan sebenar-benarnya yang paling saya tuh terharu ya adalah itu bukan kerja saya. Saya percaya banget ini adalah kerja Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak dan kita benar-benar berserah kepadanya, yang kelihatannya sulit menjadi tidak sulit. Saya tidak pernah merasa kesulitan untuk hal tersebut.